Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat dimanapun berada? Oke, tanpa berlama-lama kita mulai saja ceritanya. Tapi seperti biasa, terlebih dahulu bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 261, berbohong dengan mata terbuka. Perkataan Ling Zhenjuan membuat Lin Tianhu dan beberapa orang lainnya tertawa diam-diam. Wajah Chen Baoqiang memerah dan pucat. Meskipun dia tidak senang, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun di depan Ling Zhenjuan. Tidak. Li Weijian buru-buru melambaikan tangannya, menarik Li Lei, dan berkata, "Ini putraku, Li Lei, dan Chen Baoqiang ini adalah ayah mertuanya." Ling Zhenjuan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Raut wajahnya sedikit melunak. Tetapi dia masih berkata dengan dingin kepada Li Weijian, "Pak Tuali, dengan begitu banyak orang yang datang untuk bersulang, apakah kamu benar-benar khawatir berita tentang makan malamku di sini tidak akan tersebar?" "Wali Kota Ling, itu jelas bukan maksudku. Aku akan menyuruh mereka keluar sekarang juga." Li Weijian menggigil ketakutan, lalu menendang Li Lei dengan keras, "Keluar, cepat keluar dari sini, dasar idiot." Li Lei ketakutan hingga berbalik dan lari terbirit-birit. Keluarga Chen Baoqiang pun gemetar dan bergegas mundur. Kali ini seluruh keluarga kehilangan muka. "Li Lei, apa yang kau lakukan? Kenapa wali kota Ling bahkan tidak tahu kita akan bersulang?" Setelah melangkah keluar, Chen Jiayao memelototi Li Lei dengan ketidakpuasan dan bertanya, "Beraninya kau bertanya? Ini semua salahmu karena mengikuti. Wali kota Ling datang diam-diam ke sini untuk makan malam. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika begitu banyak orang datang untuk bersulang? Apa yang kalian lakukan mengikutinya?" Li Lei ditendang dan merasa marah. Chen Jiayao membentaknya, dan tentu saja Li Lei tidak menoleransinya. Perkataan Li Lei melibatkan Li Suzhen, yang membuat wajah Li Suzhen menjadi merah dan putih. Baiklah, berhenti berdebat. Bukankah ini sudah cukup memalukan?" Chen Baoqiang memelototi mereka berdua dengan tidak sabar dan berkata, "Ayo pergi, kita kembali dan menunggu. Mungkin Direktur Li dan Wali Kota Ling bisa mengucapkan beberapa patah kata yang baik kepada kita, dan kita akan punya kesempatan lagi." "Ya, ayahku pasti akan menemukan kesempatan lain. Ayo kita kembali dulu." Li Lei mengangguk dan berkata, beberapa orang memegang gelas anggur mereka dan kembali dengan suasana hati yang tertekan. Tetapi begitu saya kembali ke ruang pribadi, saya melihat Chen Ping telah mengemasi semua piring. Chen Ping tidak terkejut melihat Chen Baoqiang dan keluarganya kembali. "Chen Ping, kamu ini apa? Kok bisa-bisanya kamu memperlakukan tamu seperti ini? Makanannya belum selesai, tamu-tamu belum pulang, dan kamu sudah mengemas semua piring. Apa kamu mau lolos begitu saja?" Begitu dia memasuki ruangan dan melihat pemandangan di depannya, Li Suzhen mulai memarahi Chen Ping untuk melampiaskan suasana hatinya yang tertekan. "Aku ingat waktu kita pergi tadi. Ada yang menyuruh kita pergi duluan karena kita mau minum-minum dengan wali kota dan gak akan kembali. Kamu gak akan lupa dalam sekejap, kan?" Chen Ping menatap Li Suzhen dan tersenyum dingin. "Atau mungkin mereka mengabaikanmu dan mengusirmu?" "Omong kosong, jangan bilang anggurnya asam karena kita tidak boleh memakannya. Kita sudah minum-minum dengan wali kota Ling dan bahkan bersulang dengannya. Bukankah kau, sampah di penjara, mengaku pernah makan di rumah wali kota Ling? Kenapa wali kota Ling tidak bilang dia makan malam di sana ketika kita bertanya?" Chen Zi menunjuk ke arah Chen Ping dan bertanya dengan ekspresi puas di wajahnya. "Jika Anda tidak tahu, Anda akan mengira dia dan wali kota baru saja minum-minum." Meskipun mereka tahu bahwa Chen Zi berbicara omong kosong, keluarga Chen Baoqiang memilih untuk tetap diam, yang berarti mereka diam-diam menyetujui bualan Chen Zi. Ketika Chen Ping mendengar apa yang dikatakan Chen Zi, ia langsung tahu bahwa orang ini berbohong. Terlebih lagi, anggur yang mereka serahkan masih ada di gelas dan sepertinya tidak berkurang sama sekali. Bagaimana ia meminumnya? "Chen Zi, kau bahkan tidak bisa berbohong. Gelas anggur di tanganmu masih penuh.
Jadi bagaimana kau bisa minum dengan wali kota Ling? Kau bahkan bisa berbohong seperti ini dengan mata terbuka. Kurasa kau lebih buruk dari sampah. Chen Ping berkata sambil tersenyum menghina. Bab 262 Kecurangan. Chen Zi tertegun, menatap gelas anggurnya, wajahnya memerah. Sungguh tidak menyenangkan diekspos dan ditampar di tempat. Mereka merasa anggur ini adalah Mo Utai edisi terbatas. Jadi tidak ada yang mau menuangkannya. Mereka mengambilnya kembali dan bersiap untuk melanjutkan meminumnya. Sekarang Chen Ping telah menangkap celahnya. Kau, jangan khawatir soal kita bersulang atau tidak. Lagi pula, kita sudah bertemu wali kota Ling, dan dia lebih hebat darimu. Aku ingin lihat bagaimana kau membayar tagihan hari ini. Berani makan gratis di restoran Tiger Lord, aku pasti akan mengulitimu. Lalu aku akan lihat apa kau masih bisa sesombong itu. Setelah Chen Zi selesai berbicara, dia duduk kembali dan mengabaikan Chen Ping. Siapa bilang aku mau bayar tagihannya? Kalian juga dapat bagian dari hidangan di sini. Cuma aku nggak punya uang buat bayar. Kita lihat apa kalian bisa pergi kalau sudah waktunya. Chen Ping tersenyum dan duduk kembali. Ketika Chen Baoqiang dan keluarganya mendengar ini, mereka semua tercengang. Chen Ping, apa maksudmu? Kita sudah sepakat kau akan mentraktir kami hari ini. Apa kau mencoba menipu? Chen Baoqiang bertanya sambil mengerutkan kening. Tapi aku tidak mau mentraktirmu lagi, jadi aku akan curang. Tidak ada yang bisa pergi tanpa membayar. Aku ingin melihat apakah Lin Tianhu akan mengulitimu. Chen Ping berkata dengan ekspresi nakal. Sekarang kedua orang tuanya telah tiada. Chen Ping tidak perlu lagi memberikan muka kepada keluarga Chen Baoqiang. Meskipun mereka adalah kerabatnya, Chen Ping tidak memiliki sedikit pun perasaan baik terhadap keluarga Chen Baoqiang. Setelah Chen Ping mengatakan ini, keluarga Chen Baoqiang tercengang. Mereka benar-benar tidak menyangka Chen Ping akan berbuat curang. Chen Ping, berhenti mempermainkan kami, pergi dan beri kami uangnya. Chen Zi panik dan bergegas menuju Chen Ping. Chen Ping menatap Chen Zi yang sedang berlari ke arahnya. Wajahnya berubah dingin. Orang ini bahkan tidak memanggilnya saudara, tetapi malah memanggilnya sampah. Chen Ping sudah lama ingin menghajarnya. Chen Zi bergegas menghampiri Chen Ping, dan Chen Ping menamparnya. Chen Zi menamparnya dan membuatnya terpental, jatuh tersungkur ke tanah. Putra, adik, ketika keluarga Chen Baoqiang melihat ini, mereka begitu ketakutan hingga berteriak dan berlari. Chen Zi dibantu berdiri dan menatap Chen Ping dengan tatapan marah. Tetapi saat ini ia lebih takut pada Lin Tianhu. Jika Chen Ping tidak memberinya uang, Lin Tianhu pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Ayah, jika Chen Ping, si pecundang itu, tidak memberi kita uang, apakah Tuan Harimau akan membiarkan kita pergi? Chen Zi bertanya pada Chen Baoqiang dengan ekspresi gugup di wajahnya. Jangan khawatir, kakak iparmu dan Tuan Harimau berteman. Karena Tuan Harimau bisa memberi kakak iparmu 2 botol anggur sebagus itu, dia tidak akan peduli dengan makanan ini. Chen Baoqiang berkata sambil menatap Li Lei dan berkata, Xiao Lei, jika Chen Ping benar-benar tidak membayarmu nanti, suruh Tuan Harimau mengulitinya hidup-hidup, tapi jangan ganggu kami. Ah, Li Lei tampak malu, menangis, dan tidak mengatakan apapun. Dia bahkan tidak mengenal Lin Tianhu, jadi bagaimana mungkin dia meminta Lin Tianhu untuk memberinya muka? Tapi Li Lei tidak bisa mengatakannya dengan lantang, jadi dia hanya bisa menahannya. Ya, aku lupa. Chen Zi tiba-tiba menjadi tenang, mengusap wajahnya yang kesakitan, menatap Chen Ping dengan tajam dan berkata, Chen Ping, kamu sudah mendengarnya sekarang. Tunggu dan lihat siapa yang akan dikuliti. Chen Ping mengabaikannya dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan mulai meminumnya. Pada saat ini, di luar ruang pribadi, Ling Zhenjuan dan Lin Tianhu berada di depan, diikuti oleh beberapa pemimpin dari berbagai departemen, masing-masing mengikuti dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Mereka tidak mengerti mengapa orang penting ini mau makan di ruangan pribadi yang biasa saja. Mungkinkah dia datang ke sini untuk kunjungan rahasia?
Lin Tianhu membawa Ling Zhenchuan langsung ke ruang pribadi tempat Chen Ping berada dan berkata kepada Ling Zhenchuan, "Wali kota Ling, Tuan Chen ada di dalam." Ling Zhenchuan mengangguk dan hendak membuka pintu ketika Li Weijian dengan cepat bergegas menghampiri dan membukakan pintu untuk Ling Zhenchuan dengan ekspresi menyanjung di wajahnya. Bab 263. Kami datang ke ruangan yang salah ketika pintu terbuka. Li Weijian tercengang melihat keluarga Li Lei dan Chen Baoqiang yang duduk di dalam. Ketika Chen Baoqiang dan yang lainnya melihat Li Weijian dan Ling Zhenchuan datang, mereka juga tercengang. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Li Weijian bertanya dengan kaget. "Ayah, kami sedang makan di ruangan ini. Apa yang ayah lakukan?" Li Lei bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Wali kota Ling ada di sini untuk bersulang untuk Tuan Chen." Li Weijian berkata jujur. Mendengar ini, Chen Baoqiang berdiri gemetar seperti sedang bermimpi. Wajahnya penuh kegembiraan. "Ling, wali kota Ling, bagaimana mungkin Anda repot-repot datang ke sini dan bersulang untuk saya? Saya benar-benar tidak mampu." Chen Baoqiang berjalan ke arah Ling Zhenchuan sambil membawa segelas anggur. Ia mengira Li Weijian telah berbicara untuknya, dan Ling Zhenchuan merasa malu, jadi ia menghampirinya untuk bersulang. "Keluar dari sini, wali kota Ling tidak bersulang untukmu. Wali kota Ling bersulang untuk Tuan Chen." Li Weijian tahu bahwa Ling Zhenchuan pasti tidak ada di sini untuk bersulang untuk Chen Baoqiang, jadi dia mendorong Chen Baoqiang menjauh. Chen Baoqiang bingung. Dia satu-satunya yang bermarga Chen di sini, dan putranya Chen Zi. Mustahil bagi wali kota untuk datang dan bersulang untuk Chen Zi. Adapun Chen Ping, yang sedari tadi duduk tak bergerak, Chen Baoqiang bahkan tak memikirkannya. Ia adalah seorang narapidana yang baru saja dibebaskan, jadi wali kota pasti tak akan datang untuk bersulang. "Direktur Li, selain saya, tidak ada Tuan Chen di sini?" Chen Baoqiang berkata dengan hati-hati. Li Weijian melirik sekilas dan menyadari bahwa mereka memang keluarga Chen Baoqiang. Sedangkan Chen Ping, Li Weijian tidak terlalu memikirkannya. Seorang pemuda berusia awal 20-an, berpakaian sederhana. Tidak mungkin Tuan Chen yang disebutkan Ling Zhenchuan. "Wali kota Ling, apakah kita salah masuk ruangan? Tidak ada Tuan Chen di sini." Li Weijian berkata dengan hati-hati, "Enyah." Lin Tianhu mendorong Li Weijian ke samping dan berjalan menuju Chen Ping. Ling Zhenchuan mengikutinya dari dekat dan berjalan mendekati Chen Ping. Ia berkata, "Tuan Chen, saya dengar Anda juga minum di sini, jadi saya datang untuk bersulang. Semoga saya tidak mengganggu Anda." Ledakan, tiba-tiba, seluruh tempat itu hening. Mata semua orang terbelalak tak percaya. Keluarga Chen Baoqiang tidak dapat mempercayainya, dan beberapa orang yang datang bersama Ling Zhenchuan juga tidak dapat mempercayainya. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa pemimpin tertinggi sebuah kota akan begitu sopan berbicara kepada seorang pemuda yang baru berusia awal 20-an. Hanya Lin Tianhu yang tersenyum dingin dan melirik semua orang. Beberapa orang yang mengikuti Ling Zhenchuan segera menyadari bahwa karena Ling Zhenchuan begitu sopan kepada pemuda itu, pasti ada alasannya. Mungkin pria ini adalah putra seorang petinggi di ibu kota provinsi atau bahkan di Kyoto. Memikirkan hal ini, para pemimpin berbagai departemen yang mengikuti maju bersama, dan masing-masing dari mereka dengan sopan menyapa Chen Ping sambil bersulang dari gelas mereka. Wajah keluarga Chen Baoqiang memucat dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Bagaimana mungkin para pemimpin besar di mata mereka begitu sopan kepada Chen Ping? Mereka benar-benar tidak bisa menemukan jawabannya. Li Weijian juga bingung. Ia menatap Chen Baoqiang, berharap Chen Baoqiang bisa memberinya penjelasan. Karena ia sedang makan malam dengan orang sepenting itu, mengapa ia tidak memberitahunya? Chen Baoqiang sudah bingung sekarang, bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada Li Weijian? Bukankah itu berarti Chen Ping hanyalah seorang tahanan kam kerja paksa dan bukan orang penting? "Tuan Chen, apakah anggur ini enak menurut Anda? Saya akan mengambil sebotol dan menuangkannya untuk Anda." Melihat gelas anggur di depan Chen Ping kosong,
Lin Tianhu bertanya pada Chen Ping. Anggur jenis apa? Chen Ping melirik Lin Tianhu. Ini 2 botol minuman keras Mao Tai yang kuberikan kepada Tuan Chen. Sepertinya sudah habis. Lin Tianhu menunjuk ke botol kosong. Aku tidak minum seteguk pun. Ada yang bilang kamu, Lin Tianhu, yang memberikannya dan tidak membiarkanku meminumnya. Chen Ping menatap Li Lei yang sudah ketakutan setengah mati, lalu tersenyum dingin. Bab 264. Aku akan memberi kompensasi. Sialan, siapa yang minum anggur yang kuberikan pada Tuan Chen? Berdiri di sini. Lin Tianhu sangat marah dan matanya menyapu keluarga Chen Baoqiang. Pada saat ini, seluruh keluarga ketakutan setengah mati. Wajah mereka memucat, tetapi mereka semua menatap Li Lei. Jangan lihat aku, jangan lihat aku tidak bilang apa-apa, kau yang berpikir begitu, ini tidak ada hubungannya denganku. Li Lei begitu ketakutan hingga kakinya gemetar dan dia mengompol. Dia terkenal karena nama Lin Tianhu. Jika dia membuat Lin Tianhu marah sekarang, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Jadi itu kau, nak, kau pikir kau siapa? Apa perlu kuberi kau anggur? Lin Tianhu bergegas menghampiri Li Lei dalam 2 langkah dan mencengkeram kerah bajunya, ludahkan anggurnya. Ledakan, Lin Tianhu meninju perut Li Lei, membuatnya menjerit kesakitan. Harimau, Tuan Harimau, berhentilah memukulnya, ini anakku, tolong berhenti memukulnya demi aku. Melihat ini, Li Weijian bergegas maju dan menarik Lin Tianhu. Persetan denganmu, kau pikir kau siapa? Aku berani mempermalukanmu, tapi kau kan Direktur Biro Kesehatan. Apa kau pantas menerima ini? Lin Tianhu menendang Li Weijian dan mulai memukuli Li Lei. Li Lei dipukuli begitu keras hingga ia berteriak seperti hantu, dan keluarga Chen Baoqiang begitu ketakutan hingga mereka meringkuk di sudut, tubuh mereka gemetar tak terkendali. Tuan Harimau, anggur itu harganya lebih mahal, aku akan menggantinya. Li Weijian tidak tega melihat putranya dipukuli sampai mati, jadi dia hanya bisa meminta kompensasi. Ini Mao Tai edisi terbatas. 1 botolnya 500.000 yuan, jadi 2 botolnya 1 juta yuan. Lin Tianhu berteriak pada Li Weijian, 1 juta. Li Weijian tercengang, dia hanya Direktur Biro Kesehatan. 1 juta bukanlah jumlah uang yang sedikit baginya. Meskipun dia menghasilkan banyak uang selama bertahun-tahun, dia enggan menghabiskannya begitu dia mendapatkannya. Jika menurutmu itu terlalu berlebihan, biarkan saja anakmu memuntahkan anggur itu. Sambil berbicara, Lin Tianhu meninju perut Li Lei beberapa kali lagi, membuat Li Lei merintih kesakitan. Tuan Harimau, berhenti memukulku, aku akan memberikannya padamu. Li Weijian mengeluarkan ponselnya dan mentransfer 1 juta yuan sambil mengertakkan gigi. Setelah menerima uang, Lin Tianhu melepaskan Li Lei dan berjalan ke arah Chen Ping. Ia berkata, Tuan Chen, ini semua karena saya yang tidak mengaturnya. Saya akan segera mengirim seseorang untuk mengambil anggur. Lin Tianhu memerintahkan seseorang untuk mengambil kembali minuman keras Mao Tai edisi kolektor. Sementara Chen Ping menatap keluarga Chen Baoqiang yang gemetar sambil mencibir. Siapa yang bilang kalau aku tidak membayar makananku? Lin Tianhu akan mengulitiku hidup-hidup. Chen Ping berdiri dan berjalan menuju keluarga Chen Baoqiang. Chen Zi ketakutan hingga tak bisa berdiri. Ia meringkuk di sudut dan membiarkan Chen Baoqiang dan Li Suzhen melindunginya. Chen Ping, ini semua salah paman kedua. Jangan berdebat dengan Chen Zi, dia masih anak-anak. Paman kedua yang membayar makanan ini, paman kedua yang membayar. Chen Baoqiang berdoa kepada Chen Ping, Lin Tianhu, mari kita selesaikan masalah ini. Chen Ping berkata pada Lin Tianhu mengangguk, meliriknya dan berkata, totalnya 200.000. 200.000, apa yang sudah kita makan, 200.000? Ketika Li Suzhen mendengar ini, dia berteriak kaget. Diam, Chen Baoqiang memelototi Li Suzhen, kenapa?
menurutmu itu terlalu banyak, mau aku hitungkan untukmu? Lin Tianhu menyipitkan matanya sedikit dan berkata, tidak, kami yang bayar. Chen Baoqiang buru-buru menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan ponselnya untuk membayar tagihan. Chen Baoqiang sangat menyesalinya saat itu. Jika dia tahu lebih awal, dia tidak akan memesan begitu banyak hidangan. Demi mempermalukan Chen Ping, dia memesan begitu banyak hidangan tanpa melihatnya. Sekarang dia malah mempermalukan dirinya sendiri. Wali Kota Ling, gaji di kota Hongcheng sungguh tidak rendah. Seorang direktur biro kesehatan dan seorang direktur kantor bisa menghabiskan ratusan ribu dolar untuk makanan tanpa berpikir panjang. Chen Ping menatap Ling Zhenchuan dan berkata, Bab 265, Setan Batin. Tuan Chen, saya akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Setelah Ling Zhenchuan selesai berbicara, ia memandang Li Weijian dan Chen Baoqiang dan berkata, kalian berdua diberhentikan dari jabatan kalian mulai hari ini dan akan diselidiki. Jika ditemukan korupsi, kalian akan dihukum berat. Celepuk, Li Weijian dan Chen Baoqiang sangat ketakutan hingga mereka jatuh ke tanah. Jika mereka diselidiki, tidak akan ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Wali Kota Ling, Tuan Chen, mari kita bicara di tempat lain. Lin Tianhu telah memerintahkan seseorang untuk menyiapkan ruangan. Ya, Ling Zhenchuan mengangguk, lalu berkata kepada beberapa orang yang datang bersamanya, kalian kembali dan tunggu aku akan segera sampai. Beberapa orang pergi, Ling Zhenchuan dan Chen Ping juga keluar dari ruang pribadi. Ketika Lin Tianhu keluar, ia menatap dingin Li Weijian dan putranya, serta keluarga Chen Baoqiang, dengan sedikit penghinaan di matanya. Melihat punggung Chen Ping, Chen Baoqiang dan keluarganya merasa sangat menyesal. Jika mereka tidak memperlakukan keluarga Chen Ping seperti ini, apakah hasilnya akan berbeda? Namun tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Chen Ping tidak tinggal lama di restoran, ia hanya mengobrol sebentar dengan Ling Zhenchuan. Alasan Ling Zhenchuan mencari Chen Ping adalah untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya dan demi putranya. Ia berharap Chen Ping akan melepaskan Ling Feng. Chen Ping tidak peduli. Selama Ling Feng tidak memprovokasi dia lagi, Chen Ping pasti tidak akan membuat masalah bagi Ling Feng. Ketika Chen Ping keluar dari restoran, dia mendapati orang tuanya bergegas menghampiri. Chen Ping, kamu baik-baik saja? Tang Honying bertanya dengan keringat di wajahnya. Bu, aku baik-baik saja, kenapa ibu terburu-buru? Chen Ping bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Aku khawatir terjadi sesuatu padamu. Ayahmu dan aku menemukan sejumlah uang, tapi aku tidak tahu apakah itu cukup. Tang Honying membuka tasnya yang penuh berisi uang, ada yang baru, ada yang lama, ada yang kecil, ada yang utuh. Tas itu penuh, mungkin berisi sekitar 20.000 atau 30.000 yuan. Melihat uang di dalamnya, mata Chen Ping langsung memerah. Ia memeluk Tang Honying dan berkata, Bu, tidak perlu, paman kedua sudah memberi kita uangnya. Alasan mengapa Chen Ping begitu gembira adalah karena dia berpikir untuk mencari kesempatan bertanya kepada orang tuanya setelah dia kembali, apakah dia benar-benar anak adopsi. Namun saat ini, Chen Ping tidak ingin bertanya apapun. Ia tidak peduli apakah ia anak adopsi atau bukan. Yang ia miliki hanyalah orang tua kandungnya. Apakah paman keduamu memberimu uang? Ada apa dengannya? Wajah Tang Honying penuh dengan ketidakpercayaan. Baiklah, asal semuanya baik-baik saja, ayo cepat pergi dan jangan lama-lama di sini. Chen Baoguo mendesak, dia selalu merasa tidak aman tinggal di sini. Setelah pergi, Chen Ping kembali ke rumah. Sementara Tang Honying dan Chen Baoguo pergi untuk mengembalikan uang pinjaman. Setelah kembali ke rumah, Chen Ping duduk bersila di tempat tidur, berniat untuk berlatih sebentar. Namun, sekeras apapun ia berusaha menenangkan diri, sia-sia. Kata-kata, bajingan, Chen Baoqiang terus terngiang di telinga Chen Ping. Ah, Chen Ping meraung marah dan menggelengkan kepalanya mati-matian. Berusaha mengusir suara itu, tetapi sia-sia.
Chen Ping tahu bahwa ia memiliki setan di dalam dirinya, dan satu-satunya cara untuk menyingkirkannya adalah dengan bertanya dengan jelas apa yang ingin ia ketahui. Tetapi Chen Ping tidak bisa membuka mulutnya, dia tidak punya cara untuk bertanya. Dari kecil hingga dewasa, Tang Honying dan Chen Baoguo sangat menyayanginya. Meskipun Chen Baoguo keras, dia tidak pernah memukulnya. Chen Ping tidak pernah menyangka bahwa ia bukanlah orang tua kandungnya, bahkan pikiran seperti itu sekalipun. Namun kini, Chen Ping merasa kesal dan tak bisa tenang lagi. Chen Ping berguling-guling seperti itu cukup lama, hingga Tang Honying memanggil Chen Ping untuk makan malam. Lalu Chen Ping keluar ruangan. Melihat Chen Ping tampak agak tidak sehat, Tang Honying buru-buru bertanya, "Chen Ping, apakah kamu sakit?" Bersambung.